Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Talita Moninka dengan NIM 1974201071 dari kelas A2 Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan hukum perdata internasional. Pertama, dimulai dari masa Kekaisaran Romawi. Hukum yang digunakan oleh hakim pada dasarnya adalah hukum yang berlaku bagi para sivis Romawi, yaitu ius civil. Ius civil yang telah digunakan untuk hubungan antar bangsa disebut ius gentium. Ius gentium memuat kaidah-kaidah yang dikategorikan ke dalam ius privatum dan ius publicum. Ius gentium yang menjadi bagian dari ius privatum berkembang menjadi HPI, sedangkan ius gentium yang menjadi bagian dari ius publicum berkembang menjadi hukum internasional publik atau teritorial. Asas-asas HPI zaman Romawi yang pertama, ada asas lex recitae atau lexitus, mengatakan bahwa hukum yang harus diberlakukan atas suatu benda adalah hukum dari tempat benda tersebut berada. Yang kedua, ada asas lex loci contractus, mengatakan bahwa terhadap perjanjian-perjanjian yang bersifat HPI, berlaku kaidah-kaidah hukum dari tempat pembuatan perjanjian. Dan yang terakhir ada asas lex domicili, mengatakan bahwa hukum yang mengatur hak serta kewajiban perorangan adalah hukum dari tempat seseorang berkediaman tetap. 2. Masa pertumbuhan asas personal HPI. Akhir abad ke-6, Kekaisaran Romawi ditaklukkan oleh bangsa barbar bekas jajahan Romawi. Dengan demikian, prinsip teritorial telah berubah menjadi prinsip personal. Asas HPI yang dibuat atas dasar genealogis pada masa ini yang pertama, asas yang menetapkan bahwa hukum yang berlaku dalam suatu perkara adalah hukum personal dari pihak tergugat. Yang kedua, asas yang menyatakan bahwa kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum seseorang ditentukan oleh hukum personal dari masing-masing pihak. 3. Masa pertumbuhan asas teritorial. Di kawasan Eropa bagian selatan, transformasi dari asas personal genealogis ke asas teritorial berlangsung bersamaan dengan pertumbuhan pusat-pusat perdagangan, khususnya di Italia. Dasar ikatan antar manusia di sini bukanlah genealogis atau feodalisme, melainkan tempat tinggal yang sama. Sistem hukum lokal sendiri yang berlainan satu dengan yang lainnya, dan berbeda pula dengan sistem hukum Romawi dan Lombardi yang berlaku umum di seluruh Italia. Yang keempat, masa pertumbuhan teori statuta, yang terdiri dari A. Teori statuta di Italia. Semakin meningkatnya intensitas perdagangan antar kota di Italia menyebabkan asas teritorial perlu ditinjau kembali. Seorang tokoh postglasator yang bernama Accursius membedakan statuta ke dalam statuta yang mengizinkan sesuatu dan yang melarang sesuatu. Yang pertama, statuta personalia, statuta yang mempunyai lingkungan kuasa berlaku secara personal. Yang kedua, statuta realia, statuta yang mempunyai lingkungan kuasa secara teritorial. Dan yang ketiga, statuta mixta, yang berlaku bagi semua perjanjian yang diadakan di tempat berlakunya statuta itu dengan segala akibat hukumnya. Selanjutnya ada teori statuta di Perancis. Pada abad ke-16, provinsi-provinsi di Perancis memiliki hukum tersendiri yang disebut coutum, yang pada hakikatnya sama dengan statuta. Karena ada keanekaragaman coutum tersebut dan makin meningkatnya perdagangan antar provinsi, maka konflik hukum antar provinsi meningkat pula. Dalam keadaan demikian, beberapa ahli hukum Prancis seperti Charles Dumoulin dan Bertrand de Argentre berusaha mendalami statuta dan menerapkannya di Prancis dengan berbagai modifikasi. Dan yang terakhir ada teori statuta di Belanda. Prinsip dasar yang digunakan penganut teori statuta di negeri Belanda adalah kedaulatan eksklusif negara. Dan sejarah HPI yang terakhir ada masa pertumbuhan teori HPI universal. Pada abad ke-19, pemikiran HPI mengalami kemajuan berkat adanya usaha dari 3 orang pakar hukum,
yaitu Joseph Story, Friedrich Carl Savini, dan Pasquale Macchini. Titik tolak berpikir Van Savini adalah bahwa HPI itu bersifat hukum supranasional, oleh karenanya bersifat universal. Maka ada yang menyebut pikiran Van Savini ini dengan istilah teori HPI universal. Mazzini berpendapat bahwa hukum personil seseorang ditentukan oleh nasionalitasnya. Pendapat Mazzini menjadi dasar mazhab Italia yang berkembang di mana di dalamnya ada dua macam kaidah dalam setiap sistem hukum, yaitu yang pertama, kaidah hukum yang menyangkut kepentingan perseorangan, yang kedua, kaidah-kaidah hukum untuk melindungi dan menjaga ketertiban umum. Berdasarkan pembagian ini, dikemukakan 3 asas HPI, yaitu pertama, kaidah-kaidah untuk kepentingan perseorangan, berlaku bagi setiap warga negara dimanapun dan kapanpun juga, atau prinsip personal. Yang kedua, kaidah-kaidah untuk menjaga ketertiban umum, bersifat teritorial dan berlaku bagi setiap orang yang ada dalam wilayah kekuasaan suatu negara, atau prinsip teritorial. Dan yang ketiga ada asas kebebasan, yang menyatakan bahwa pihak yang bersangkutan boleh memilih hukum manakah yang akan berlaku terhadap transaksi di antara mereka, atau pilihan hukum. Demikianlah penjelasan saya mengenai sejarah perkembangan HPI. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan, saya mohon maaf. Terima kasih.